Bentar gue sama kacamata lo bolong Pak. Jangan dikasih tahu dong. Ya kop. Kasih kacamata gue yang beneran. Kacamata gue yang beneran. Rahasia dapur, Rahasia dapur. Itu rahasia Ini dapur. Let's play 99ers. Play di Indonesia Radio 100. 100% for you. Aduh Dara, gimana dong briefing dulu dong. Bukan guanya yang kurang briefing. Hah? Si ganteng dan tampan itu. Oh iya ya. bener. Aduh Mas El gimana sih? Emang gitu, kalau Mas El ketemu sama lelaki yang lebih tampan tuh kayak suka nggak mau kalah. Insinyur ya? Insecure. Oh iya insecure, sorry salah, sorry. Oh. Boleh gak kita pindahin jokes bapak-bapaknya? Oh iya maaf. Iya nggak apa, biar nggak ngantuk gitu Oh iya loh, biar nggak betul. ngantuk. Kita balik lagi di Nine Talks. Yes. Barengan sama Sofia Dara. Dan juga Mayang Dira ya. Tamu kedua kita, Nine Talks episode 2. Widih. Dengan baju kita yang sama-sama aja. Kita nggak ganti wardrobe, maaf nggak ada tim wardrobe Itu soalnya. dia. Ini kurang. musisinya satu geng. Boleh peceknya diturunin? Iya. Verbnya? Agak menggema gitu. Menggema ya. Gitu. Ini bintang tamunya, dia satu geng sama JJ Slepeu. Bener sih, bener. Ini kayak bestie parah ya. Parah, ada Keljo di sini. Halo semuanya. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Baik dong. Kayaknya jatuhnya lo yang interview kita Oh berdua. Iya, bener. Kenapa gue jadi nanyain kabar sekarang? Kebetulan kayaknya gak usah manggil kakak deh. Kita seumuran. Seumuran loh. kok semua. Gue lebih ke ini, awet tua muka gue. Tenang. Gitu. Banyak orang bilang seperti itu. Iya bener, Ya. makanya kakak dulu ya. Iya. Kalau enggak kayak sis online shop kakak gitu kan. Ya. Bener. Oke. Keljo. Iya, Keljo terakhir ketemu sama Dara itu di tahun lalu. tahun 2021 akhir. 2021 akhir. Betul. Bawain satu lagu, iya sekarang udah 2023 2023. Dar sadar. Gue gak mau saya hidup gue ya. 2021 akhir, bawain lagu single pertamanya Keljo. Iya, Oke. Sesal terlambat. Itu dia. Kan? Nah, begitu keluar sesal terlambat tuh, nih orang ngajak gue ngobrol main di luar. Apa tuh? Dar, single gue udah direkam nih, bentar lagi rilis. Tiba-tiba dengerin, coba deh dengerin. Muncullah Sirna. Oke. Apa nih orang nanya, lebih suka sesal terlambat atau Sirna? Sirna, kenapa? Karena vibes-nya tuh, kan gue anaknya kayak apa ya, chillin like. skena. Lah ya Wak. Gitu, nah dia tuh tiba-tiba kayak lagu-lagu Bung Glenn gitu-gitu loh. Iya benar. Yang gatot, galau total. Bener. Kan? Brutal ya, galau Iya. brutal ya. Belum sempet nih anak kesini. Iya Tiba-tiba lahir Putri Iklan, bener. jangan katakan cinta, Betul. jatuh dan menari. Iya. Sekarang Ada ngerilis single lagi ya kan, ya Lo ampun. utang berapa lagu ke gue Zo? Gue utang berarti 3 yang ke skip. 3 ke skip. Kan 1 udah. Udah. Ya. 2 Sirna. di spill. Di Spill. spill. Oke boleh. 3, 4, 5 A few moments later. kemarin kan single-single dan udah 6 single. Jadi kayak mungkin adalah waktu yang tepat untuk merilis sesuatu yang lebih banyak lagi dan lebih unik lagi. Jadi mungkin di tahun 2023 ini secara grand design pengen punya album. Pengen punya album. Ya. Tapi dari 5 single lo berarti ini masuk? Ada beberapa yang masuk. Beberapa yang masuk. Yes, ada beberapa yang masuk. Gitu. Berarti udah penggarapan dong? Udah dong. Udah dong. Udah Udah dong. Awas Udah aja lo dong. gak datang lagi ke sini ya. Parah banget sih. Aman. Gue teror di DM sumpah. bener-bener. Aduh, raja Ya ampun, padahal lagunya tuh sering banget kita puterin, sering banget banyak yang request. Jujur Li, di program gue banyak iya banget lagi. di Good Afternoon ya. Itu Iya. jujur kayak dari Senin sampai dengan Rabu ya gue siaran, itu tuh Keljo tuh ada kali 5 orang sampai 15 Iya orang lagi. yang request semua lagunya. Semua. Semua Oh. ganti-gantian Nah. tiap hari. Udah request di jam mayang tuh sebelum gue siaran. Pas gue siaran tuh ada lagi Jo. Waduh. Berarti emang pendengarnya Play 99ers ini mengapresiasi aku banget. Terima kasih banyak. Itu dia. Terima kasih banget udah nge-request. Nanti request lagu kakak-kakaknya. Loh, Tadi udah kita
dibahas sama Keisha ya. Kagak bisa kita jadi penyanyi, gak bisa. Tahu Keisha didukung sama nyokapnya. Gue pas bilang, "Ma, dia mau jadi penyanyi." Gak usah. Gue udah mau dicoret dari kakak, Pak. Gara-gara gue bilang mau nyanyi, Pak. Itu. Ini doa yang tidak akan diijabah. Enggak, sama siapapun gak akan diaminin deh. Itulah ya. Oke, Keljo. Ya, Dari Sirna. Sesal terlambat, terus Sirna. Habis itu Yes. Putri Iklan ya? Putri Iya. Iklan. Putri Iklan, Jangan Katakan Cinta, Jatuh dan Dan Menari, Menari. baru Tak Sanggup Lagi. Iya. Gitu. Itu kan dia punya warna yang berbeda-beda ya, Joy ya? yes, betul. Iya. Dari sekian banyak dari 5 anak lo yang lo suka, itu yang paling mana? Yang mana? Yang Yang kayak, paling wah ini gue banget nih gitu. Yang gue banget ya. Haha. Sesal Sebenarnya Terlambat. sebenarnya dari ke-6 single yang udah aku rilis ini sebenarnya semuanya gue banget. Oke. Karena Oke. pastinya kan ada proses produksi, terus lagu kan mungkin yang diciptakan nggak hanya satu Aha. doang Betul. gitu, ada pilihan gitu. Dan ini adalah pilihan-pilihan terbaik dari apa yang aku karyakan. Dan tapi kalau ditanya yang paling berkesan Yap. itu Jatuh dan Menari. Jatuh Jatuh dan dan Menari. Menari. Musik videonya lucu tau. Emang. Kayak kartun gitu. Emang bener, gue udah Iya, nonton tuh. makanya. Itu Heeh. kenapa akhirnya Keljo memutuskan untuk ya udah gue suka lagu ini. Karena dari prosesnya sih. Jadi memang waktu itu setelah rilis Jangan Katakan Cinta, Aha. nggak lama setelah itu sekitar 2 minggu langsung proses produksi lagunya sama Oke. video klipnya gitu. Oh. Jadi kurang lebih selama 1 bulanan lah. Heeh. 1 bulanan itu proses produksi, abis itu harus langsung rilis. Oh, Jadi itu oke. jujur kenapa salah satu pilihan menarik aku karena itu menegangkan tapi seru gitu loh. Project Candi ya, Wak. Project Candi. Bener banget, Iya. ini mah ngalahin Roro Jonggrang kali ya. Bentar gue sama kacamata lo bolong, Pak. Jangan dikasih tahu dong. Yakop. Kasih kacamata gue yang beneran. Kacamata gue yang beneran. Rahasia dapur, Rahasia Ger, dapur. itu rahasia Ini dapur. maksud gue tadi kan Hari ini. kirain kan ada lighting. Oh. Takutnya Mantul. mantul. Ini rahasia dapur Keljo terbuka hari. Pak. Nah. Ini emang suka iseng dia, iseng. Emang Aduh. begitu tugasnya, emang begitu. Kita bagi-bagi tugas soalnya. Iya. Udah ya, jangan dikomen lagi ya. Kali ya. Gue mau nanya, Mai. Hah. Itu motivasinya Kebiasaan lighting biar Oh, nggak iya. biar nggak mantul gitu. Oke. Permisi, Pak. Saya tidak tahu. Ya. Aman. Mudah-mudahan abis ini nggak kapok ya ketemu sama Dara ya. Gak apa dia udah tahan banting dari tahun lalu ya, Pak ya. Iya makanya nggak kesini lagi sampai sekarang. Dar, itu alasannya Dar. Repot Dan. Nanti kalau dia rilis album gak kesini repot Dan. Makanya tadi pas masuk ke sini, aduh dia lagi. Bercanda. Oh, Gue juga gitu sebenarnya. Wah, Keljo lagi. Kalau Keljo tuh gitu, Mai. Bener sih. Tapi jujur ya, salah satu yang menurut aku asik interviewnya. Biasanya kan kalau interview pasti pertanyaan diulang-ulang. Iya. Ya kan? Tapi kalau Play 99ers ini unik sendiri. Tapi emang beneran dan seru dan gue juga ingat-ingat di tahun lalu juga waktu itu juga kita ngakak-ngikik kayak begini sama aja. Jadi ya seru lah pokoknya. Terima kasih. Cakep nih. Bentar, kipas dulu sedikit. Aduh. Emang gak ada malu, gue mah. Anaknya Udah santai tahu. aja. Udah tahu itu salah satu syarat jadi penyiar di Play 99. Terus tuh gak ada malu. Gak ada malu, Pak. Gitu. Semua orang gue komentarin. Iya bener. Lo gak tahu admin Lambe siapa? Oh, ternyata. Itu admin 3 sebenarnya. Dia admin 5-nya, Pak. Backup Kan lo bentar admin. lagi masuk jadi admin 6. Admin 6 lambe. Iya. Murah. Lambe murah. Lambe murah. Oke. Gue bingung. Bisa kan? Lo gak percaya tadi cewek-cewek ganas tuh begitu, Pak. Oh, Oke, bahaya oke. say. Nah, kemarin kan
satu lagu lo sebenarnya awalnya cover terus akhirnya lo rilis asli si Putri Iklan ini Iya. Nah ya itu kan? dia. Terus wah sumpah si Keljo itu bener-bener ada di semua sosial. Asli, gue buka TikTok ya. Iya, Padahal masih hari yang sama. Keljo lagi. Terus gue matiin liriknya TikTok apa gue. Nyalain Keljo lagi. Iya bener. Gue tuh pernah sih kayak gitu juga. Jadi gue lagi buka TikTok, maksud gue mungkin karena si Putri Iklan kemarin gue yang cover ya. Iya. Jadi kayak yang ya udah gue nggak pengen lihat lagi sebenarnya gitu kan. Tapi capek setiap ya? gue di TikTok tuh kayak terbangunkan, terbangunkan, terbangunkan. Weh, udah. Bener, yang nyanyinya aja bosen. Jujur. Iya banget lagi. Itu beneran sih. Jadian banget. Kalau nggak terbangunkan, aku pergi. Iya. Aku. Oke, baiklah. Tapi apa yang lo rasain ketika akhirnya lagu seorang Keljo ini viral? Jujur kalau misalnya rasa sih seneng banget pasti. Terus bersyukur banget dan ternyata apa yang aku suka ternyata bisa disukai juga sama masyarakat yang lebih besar lagi dan seneng banget gitu loh. Jadi kayak wah ternyata nggak sia-sia ya apa yang gue lakukan gitu. Yang penting bisa menyenangkan orang itu udah sangat senang buat aku. Iya. Terus dari Putri Iklan, terus Jangan Katakan Cinta. Iya. Habis itu Jatuh dan Menarik kan dia middle beat ya. Terus tiba-tiba lo ngerilis satu lagu yang galau total tentang toxic relationship. Betul. Tak Sanggup Lagi. Itu kayak wah ini beda banget dari sini ke sini nih. Bener. Beatnya, gitu. Kayak anak SMA yang lagi bucin-bucinnya, terus tiba-tiba galau nih kita ditinggal. putus ya, dar gitu kan, ganti langsung genrenya tuh. Oke. Kenapa kayak gitu maksudnya? bener. Kayak gitu. Dan kenapa bisa lo menjadi Keljo yang menurut gue dua kepribadian. Bener. Lu punya dua topeng gitu kan. Sebenarnya gini sih, karena kan ini kan udah genap ya single ke-6. Iya. Jadi yang pertama sama kedua itu lagu galau. Ketiga itu remake dan itu lagu upbeat. Habis Iya. itu single keempat lagu upbeat, single kelima lagu upbeat. Jadi sebenarnya udah ada 3 upbeat, 2 slow, 2 mellow. Oke. Kayaknya melengkapi satu lagi nih sebelum hal yang lebih besar lagi nanti akan dirilis gitu. Album itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini adalah sebuah jembatan. Lagu ini tuh sebuah jembatan dan sebuah lagu apa ya? Flagshipnya lah untuk di album aku ini. Jadi untuk lagu galaunya udah ini aja. Ini Nanti aja. yang lain-lainnya ya udah lihat Tunggu aja. aja. Tunggu aja. Oke, Gitu. jadi 3 sama ya antara yang galau sama yang upbeat. Yes. ya. Betul. Kita lebih serius boleh yuk? Oh boleh. Oke. Kita korek-korek tentang Keljo yuk. Boleh banget, itu justru yang pengen aku tanyain dari tadi ya. Oke. Terutama ini kayaknya relate banget sama lagu yang terbarunya tentang yang tadi tidak sanggup lagi untuk menjalani hubungan. Betul. Which is kan biasanya hubungannya udah toxic ya kalau kayak gitu. Nah, pertanyaannya. Waduh. Udah kayak cerdas cermat gue ya. Kali ya. Tapi kalau misalnya dari Keljo sendiri, Hmm. toxic relationship menurut Keljo itu apa dan seperti apa sih? Toxic relationship ya? Haha. Sebenarnya toxic relationship itu menurut aku sesuatu yang bisa dibilang tidak cocok dengan apa yang kita harusnya dapatkan. Oke. Ya. Dan kita kan kalau misalnya berhubungan punya ekspektasi dong. Iya Betul. dong. Kedepannya seperti apa segala macamnya gitu kan. Dan Aha. ternyata ada sesuatu yang belok, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak gitu loh. Aha. Dan dari ketidaksesuaian itu muncullah sebuah toxic relationship itu dan apa ya, bentuknya beda-beda. Ada yang verbal, Aha. Iya. ada yang physical, Iya. ada betul. yang gaslighting lah segala Iya, macam. iya. Nah dari situlah itulah muncul toxic relationship itu. Dari awalnya ya perbedaan-perbedaan yang membuat berantem aja sebenarnya gitu. Oke. Bener gak sih gue? Bener sih, Bener nggak tapi sih? jawabannya tuh kayak yang udah expert Betul. BTW Iya. sih sebenarnya. Enggak, gue mau nanya gini, Mai. Gimana? Ini toxic relationship-nya sama kayak yang sesal terlambat gak sih? Kok nyambung, kok sama. Jangan-jangan ya. Kalau berarti kan itu nyambung ke pertanyaan ini lagu tentang siapa? Yes, gue udah tahu. Ya ampun. Gue tidak mau menyebut
cabut kan. Soalnya waktu pertama dia interview itu sampai nih Dar, ini loh, ini ceweknya ini loh. Ini gini. Udah buka Gitu. karir. Udah buka karir. Nah, karena pengalaman itu, akhirnya sekarang gue nggak gitu lagi. Apa gitu lagi? Alhamdulillah. Incap. Jadi sebenarnya Tak Sanggul Pagi ini kan sebuah lagu yang sebenarnya ceritanya dari banyak pihak. Dari gue ada pernah mengalami toxic relationship. Terus beberapa orang juga aku ajak ngobrol yang pernah mengalami toxic relationship cerita sama gue. Oke. Dari cerita itu, dari kumpulan cerita itu akhirnya gue bikin lagu. Pada dasarnya semuanya yang mengalami toxic relationship yang cerita sama gue itu mereka udah nggak sanggup lagi. Oh iya. That's why judulnya Tak Sanggup Tak Lagi. Sanggup Lagi. Gitu. Karena cerita-ceritanya jujur unik-unik banget. Ada yang parah banget, ada yang misalnya level 10, ada yang cuma level 2 tapi udah nggak sanggup. Karena kan tingkat Tingkat kelakuan orang kan Beda-beda. beda. Dan tingkat ketoksikannya juga beda-beda. Oke, nih ngomongin soal toxic relationship. Yes. Menurut lo dari yang semua cerita yang lo tahu di lingkungan toxic relationship ini, yang paling parah itu apa? Oke. Mungkin satu ya. Satu. Ada Kalau lo semuanya banyak dong. Iya. Iya, nanti jadi sesi curhat Bun. Bener. Jadi ada teman gue tuh dia lagi kebetulan kena musibah, orang tuanya lagi sakit. Oke. Mamanya lagi sakit, lagi kalau nggak salah operasi. Oke. Dan di situ pacarnya itu pengen banget ketemu sama temen gue ini. Temen gue ini laki, Oke. pacarnya cewek gitu ya. Nah si cewek ini pengen ketemu sama si cowoknya. Padahal si cowoknya ini lagi nemenin ibunya lagi sakit di rumah sakit. Oke. Terus ceweknya ngomong, kamu mau pilih mama kamu atau aku? Waduh. Kurang ajar nih cewek ya. Parah banget Dan dong. bodohnya temen gue milih cabut sama ceweknya karena dia takut ceweknya marah. Wah, Gitu. waduh. Wah. Kira udah gak ada tuh yang begitu-begitu. Gue gak bisa berkata-kata lagi dengerin cerita itu. Itu benar-benar pas gue denger pun ini antara emang toksik dan lo nya kurang pinter nih kayaknya. Iya. Gak bisa bilang bego tapi lo kurang pintar. Kurang pinter, iya. Kurang cerdas Kenapa aja lu loh. masih milih cewek lu kalau udah kayak gitu? Bener. Gitu. Jujur gue sebagai cewek aja speechless dengar cerita itu. Bener. Kayak kok ada gitu ya. Iya. Dan even apa ya? Mungkin secara nggak sadar dua orang itu melakukan itu gitu loh. Iya, Gitu. selama Iya kan? ini ya. Selama udah- ini ternyata. udah terjadi. Dan kenapa bisa menjadi toxic relationship? Karena salah satu dari mereka itu ada yang mikir kalau ini sebenarnya wajar. Iya. Padahal enggak. Iya Karena bener. buta. Nah disitulah toxic relationship gitu. Jadi merasa ini adalah hal yang benar tapi padahal udah salah kaprah. Gitu. Terus akhirnya mereka sadar itu Akhirnya putus. Oh. Udah itu salah satu cerita lah gitu. Pada akhirnya putus dan baru si temen gue ini ceritalah sama gue. Oh, setelah putus baru cerita. Setelah putus baru I cerita. see, gitu. I see. Tapi gue kepo banget nih Jo sebenarnya. Kan tadi lo sempat bilang juga kalau ini adalah salah satu bagian dari cerita kisah cinta lo juga gitu kan. Cara lo cabut dari toxic relationship ini gimana? Nah, sebenarnya? Oke. ya. Mungkin gue kasih 3 step Widih, 3 step. untuk Cabut. keluar dari toxic relationship. Itu dia. Yang pertama, dengerin lagu Tak Sanggup Lagi. Itu Jojo. promo, Pak. Pak, itu promo. tapi beneran, Oh, beneran. Oke, nih. oke, 3 nih. 1, dengerin dulu Tak Sanggup Lagi. Kedua, kenali aduh kok gue lupa padahal gue udah nyiapin nih. ya Aduh, ampun. nggak apa-apa. 3, oke. Ulangin. Ulangin ya. 3 cara untuk keluar dari toxic relationship. Yes, yang pertama dengerin Tak Sanggup Lagi. Oke. By Keljo. Oke. Terus yang kedua, ingat udah nyampe mana hubungan kalian. Oke. Gitu. Satu udah berapa lama, ya kan? Terus kenali juga tingkat ketoksikannya. Jangan sampai buta. Benar. Iya gak sih, ya kan? Cerita sama teman-temannya. Iya. Ini kan nomor 2, cerita sama teman-temannya. Akhirnya gue inget, yes. Oke. Cerita sama teman-temannya, tanya apakah itu masih sehat, apa udah Udah ya, keterlaluan ya toxic. keterlaluan. Oke. Yang ketiga,
kita paham banget pasti apalagi namanya pacaran pengen banget disayang sama orang. Benar. Iya. Disayang sama pasangannya. Betul. Tapi balik lagi, yang paling sayang sama diri teman-teman adalah diri kalian sendiri. Jangan sampai orang yang katanya paling sayang sama kalian itu ternyata yang paling nyakitin kalian. Oke. Itu aku nyiapin 3 bulan lah. 3 bulan ngegodok 3 tips. Pasti nih bakal ditanyain. Nggak, gue pertanyaan apa yang kan tadi ada 3 ya. Aha. Poin pertama gue mikirin sebulan. Oh, oke. Sebelum di lagu, sebelum direkam nih kayaknya. Sebentar mikirin tips sudah kayak PDKT say 3 bulan. Terus tiba-tibanya endingnya tetap aja gue lakuin toxic relationship ya. Oke, berarti itu 3 cara gimana Keljo keluar dari toxic relationship. Betul. Butuh waktu berapa lama sih Jo untuk keluar dari toxic relationship? Wah, jujur sampai pusing sih waktu itu ya. Sampai pusing karena apa ya, segala perlakuan toksiknya itu malah menjadi habit. Oke. Gitu. Pernah nggak sih kayak kalau gue cerita ya, gue tuh waktu itu akhirnya putus lah dari hubungan yang toksik dan akhirnya setelah beberapa lama deket lagi sama orang lain dan akhirnya jadian. Oke. Ya kan. Nah pas jadian itu ini orang baik banget, nggak pernah toksik sama gue, nggak pernah macem-macem. Maksudnya ngelarang nggak pernah segala macem. Tapi karena nggak dilarang, karena nggak dicariin, nggak ditoksikin, merasa Itulah kayak yang toksiknya. gue disayang gak sih? Oh. Karena sebelumnya gue digituin. Iya, paham. Itu jadi hilang. Iya. Gitu. Dan itu butuh apa ya? Itu kan udah gak normal dong. Iya. Gitu. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk putus dari cewek yang sekarang karena sadar kalau ini gue udah nggak bener lagi sih. Nggak tahu apa yang bener dan rasa yang bener yang mana tuh nggak tahu. Jadi rasanya malah pengen ditoksikin. Jadi kan mendingan nggak punya hubungan dong. Iya benar. Ini kita serius banget sih. Aduh. Bener. Soalnya kalian nih anak kan bucin biasanya. Di sosial medianya tuh ada mulu tuh. Iya bener. Gitu. Ternyata memang di dalam satu hubungan tuh pasti ada dark side-nya. Bener gitu banget. Dan mungkin itu bisa jadi kayak reminder dan juga kayak apa ya, pelajaran kali ya. Tapi biasanya gitu kalau misalnya cerita-cerita dari teman-teman tuh itu bisa nempel di kita dan jadi kayak oh iya someday atau sometimes gitu mungkin kita ngalamin yang hampir kayak gitu, kayak gue bisa notice duluan sebenarnya gitu. Kan hidup itu belajar bukan? Itulah ya. Oke. Nah, lagu yang bakal dibawain hari ini adalah Jangan Katakan Cinta. Jangan Katakan Iya. Cinta. Karena waktu itu absen kan. Iya. Single pertama tahu, 2 tahu, Ih. 3 tahu dari TikTok. Iya. Yang 4 nggak sebelum sempat kesini. Lo tau gak? Single ketiga, gue taunya dari siapa? Dari siapa? Dari abang gue. Deh ini siapa ya penyanyinya, pas gue liat Keljo. Oh kenapa? Kagak bilang-bilang nih anak ya satu ya. Rilis nih anak, gue kira cover-cover doang. Katanya rilis beneran. Tiba-tiba besokannya pas gue siaran banyak tuh yang request. Iya bener kan, terus buka TikTok juga jangan deh gitu kan langsung. Terbangunkan, Iya. terbangunkan. Aku bergetar gitu Setelah kan. itu nih rilis Jangan Katakan Cinta. Besok Iya. kita jangan katakan, Cinta. jangan katakan. Gak gitu, gak gitu. Kiranya kamu, iya, bener. kiranya kamu. Bener. Soalnya gue yang motong lagunya di TikTok. Iya. Bener. Ngaco nih anak nih. Tapi itu konsepnya unik banget. Tiba-tiba pas gue lihat musik videonya ada Jaja Slebeo. Nah itu. Slebeo-nya gak gitu. Slebeo. Coba Slebeo. Kurang tinggi tadi. Oh keren coba. Gak bisa gue, kan gue suara gembor-gembor gini laki-laki gini gak bisa. Keljo Slebeo gitu. Wih. Ih jangan dong. Jangan dong. Kenapa nih? Jangan dong, kenapa? Oke, kenapa lo akhirnya ngambil tema Jaja sama Bonge? Nah Oke. itu. Jadi sebenarnya kan gue kan ngampus deket-deket situ. Oke. Di daerah Tugutani lah. Nah sampai akhirnya memang kita dari dulu tuh sering banget lewatin jalan itu. Oke. Nongkrong itu mau nongkrong lewatin situ. Karena dulu tuh kan jalannya muter dari bawah tuh. Yeah. Kalau misalnya mau ke situ. Nah
sampai pada akhirnya gue pas ngampus tuh gue pengen ini kayaknya bakal cocok buat syuting, tapi gue gak tahu syuting apa. Iya. Gitu kayak ini cocok sih buat syuting. Oke. Awalnya manifesting tuh. Manifesting aja ya benar. Terus sampai akhirnya gue mau rilis Jangan Katakan Cinta. Itu konsepnya udah sedemikian rupa ya udah dibikin. Sampai akhirnya gue keinget sama tempat itu. Tempat si Citayam Fashion Week itu. Kayaknya lucu deh di situ. Dan gue tuh pengen video klipnya ini kalau dari kemarin kan pemerannya gue, selalu gue cerita tentang gue. Nah ini gue pengen lebih lebih bisa relate lagi sama orang-orang dengan cara yaudah kayak pacaran-pacaran pada umumnya aja. Iya. Pasti pernah dong pacaran beli batagor. Iya, benar. Ya kan? Terus pacaran minum nutrisari bareng gitu ya. Starling ya, Wak. Starling gitu kan. Bener, jajan kaki Pasti lima. jajan kaki gitu lima kan. pasti pernah dong gitu kan. Dan tempat itu tempat yang cocok. Oke. Tapi kebetulan di situ ada Citayam Fashion Week. Terus ada 2 icon yang viral banget waktu itu. Akhirnya yaudah pengen deh mereka yang meranin gitu ya. Akhirnya aku turun ke situ. Gitu. Sama tim Berarti gitu. awalnya belum kenal sama JJ ya? Belum kenal. Aku cari di situ. Asli. Sumpah cari di situ akhirnya ketemu Bonge. Tapi Bonge waktu itu punya tim dia. Oh. Tapi beneran dia punya circle dia. punya apa ya? Kayak manajemen gitu. Gue kira di situ. gengnya doang. Manajemen Iya. akhirnya ngobrol-ngobrol oke. Setelah itu ketemu sama JJ. Ya kan? Nah, sama JJ ini ternyata dia itu nonton aku pas di Idol. Gitu. Dan aku kayak terima kasih banyak karena aku kan sebenarnya cuman kemarin keluarnya di top 9 gitu ya. Berarti kan secara karir di Idol kan ya lebih nggak terlalu panjang lah gitu kan. Tapi dia nonton dan seneng banget dan sampai akhirnya aku ajakin dan dia yang kayak ini serius gak sih Kak? Malah dia yang kayak gitu. Padahal gue yang gue serius pengen gitu Jadi kayak ini serius gak sih gitu kayak iya beneran gitu. Akhirnya ya udah dealing segala macem. Akhirnya terjadilah syuting di hari syutingnya itu Jangan Katakan Cinta. Oke. JJ anaknya nice banget berarti ya? JJ tuh baik loh. Nice maksudnya nice tuh baik gitu. Iya baik. Dia tuh bingung gue juga ngomongnya. JJ itu ini anak yang mungkin kalau misalnya di sosial media kita ngeliat kayak gayanya kayak gini kayak gitu, segala macamnya. Tapi satu yang mungkin kalian nggak tahu, dia deket banget sama Tuhan, sumpah. Dan dia ciptain lagu rohani loh. Iya. Iya, serius. Jadi memang ada sisi yang lain ternyata setelah gue kenal gitu. Gue juga sempat dengar tuh di podcastnya dia yang dia bilang kalau ya gue tuh sebenarnya punya 2 sisi antara in real life atau gue di sosial media. Itu dia hebat ya, kecil-kecil bisa membedakan 2 sisi gitu loh. Iya bener. Keren. Hebat. Sudah siap untuk bernyanyi Pak? Boleh. Berarti nanti pas album total kira-kira ada berapa lagu? Pengennya genap 10. Pengennya genap 10, tapi nanti kita lihat aja. Utangnya makin banyak berarti kayak gitu ya, gue utang lagi ngitung utangnya nyanyinya. berarti 8 lagu ya Pak ya. Gak apa-apa, gue bantu catat Dar. Nanti gue bantu tagih juga. Ibu-ibu kosan gitu Pak biasanya Pak. Ya, oke. Mungkin ini jadi beberapa pertanyaan terakhir dari gue sama Mayang. Oke. Industri musik Indonesia luas banget, banyak banget warnanya, makin sini lo ngerasa gak sih? Iya Bener. Kayak lagu-lagu 90 sudah mulai naik lagi. Iya betul. Terus lagu-lagu festival orkestra tuh lagi naik-naiknya juga. Yes. Iya kan? Ditambah lagi yang R&B, yang beat pop up-nya gitu R&B, loh. gitu. Pop ballad apalagi sekarang. Kalau kata orang Sunda mah pabalatak. Pabalatak, iya. Lo ngerti? Enggak. Iya. Pabalatak. Gue kira ngerti ini orang. Pabalatak tuh apa ya? Pabalatak tuh apa sih? Di mana-mana. Di mana-mana. Oh. Banyak gitu jumlahnya tapi berserakan. Oke. Gitu. Nah, apa yang mau lo sampaikan untuk industri musik Indonesia yang sekarang? Sampein ya. Gue jadi pengen ngomong sih. Boleh Ini dong. lagi ngomong. Iya maksud gue ngebahas sesuatu ya. Boleh. Kemarin tuh di Twitter tuh ada yang rame.
Betul. Ya kan? Iya. Nah, kenapa sih Trending tuh. anak-anak apa namanya ajang pencarian bakat yang ini lagunya galau semua Iya, gitu kan. bener. Gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kalau menurut aku memang penikmatnya Benar. itu lebih banyak lagunya yang galau. Oke. Yang galau dan di belakang itu pun di belakang industri itu ada bisnis juga yang berjalan. Oke. Gitu. Ada yang namanya kita mengeluarkan modal pastinya ingin minimal balik modal. Betul. Ada kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Oke. Nah, buat aku itu adalah hal yang lumrah. Oke. Gitu. Jadi emang kalau misalnya sekarang lagi galau, ya udah itu bukan tergantung karena kitanya, tapi karena pendengarnya juga. Iya. Gitu loh. Jadi memang apa ya? Duh, gue jadi bingung elah. Pokoknya industri musik Indonesia itu kan sekarang makin luas. Yang gue harapin adalah semakin luas lagi karya-karyanya dan semakin luas juga pendengarnya mau mendengarkan musik-musik yang lain juga. Jangkauannya. Gak cuman galau aja tapi yang upbeat juga, yang unik-unik juga bisa didengerin dan bisa disukai juga. Harapan gue sih itu. Walaupun industrinya terus apa namanya musisinya semakin banyak, karyanya semakin banyak, makin unik-unik, makin keren-keren. Gue pengen pendengarnya juga sama seperti itu. Betul. Thank you so much Keljo sudah main Sama-sama. sini. Sama-sama. Terima kasih Ya banyak. ampun, seru. Semoga betah-betah di sini ya, Pak. Bener deh. Betah, selalu betah. Ini Iya. kamera aja nih gue tau. Bener. Awas aja utang lagunya sampai nanti album gak kesini lagi, dikejar. Berarti mau bikin album fisik. Ih, seru sih ya, pengen Iya, sih. pengen Nanti dong, gua ayo pajang dipajang Taruh di di sini. sini. Gue pengennya kaset. Oh boleh ini. Ini kan CD, Oh, Oh, ini vinil. bukan kaset yang kotak. Oh, yang digulung-gulung. Iya, bener. iya, itu lucu tahu kayak Ih. kayak lucu banget. Ah, Boleh pengen. dong, Iya, boleh. pengen. Aku ya, nanti kita aku, pajang di sini nanti ya. aku kirim-kirim ya. Asik. Itu dia, ya. Asik. Itu adalah sebuah privilege. Kita kerja di radio. Bener. Iya, ya. Jadi pengen kerja di radio. Ini. Kan lu yang nyiptain Iya, karyanya. harus. Kalau lu kerja di radio, kita jadi apa? Bentar. Terus kalau misalnya dia kerja di radio, nanti yang di request lagunya siapa? Iya. Enggak, gue ini. Puterin lagu sendiri ya. Ya, oke guys, lagu gue aja ya gitu. Udah deh, gak usah macam-macam, lagu gua aja deh. Sip, oke deh, thank you Keljo sudah main-main ke sini. Makasih banyak. Boleh Thank you. cekin dong, nanti nainersnya buat dengerin lagunya Keljo. Aduh, Oke. yang udah sering di request itu. Buat teman-teman, kalau ini Play 99ers itu 99ers. panggilannya 99ers. Yes. Oke. Betul. Buat 99ers, jangan lupa untuk request semua lagu aku dari Sesal Terlambat, Sirna, Putri Iklan, Jangan Katakan Cinta, Jatuh dan Menari, dan yang paling baru, Tak Sanggup Lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman suka salah satu dari itu, request sebanyak-banyaknya biar menjadi lagu-lagu yang hits di Play 99ers. Yes, Dep sudah siap untuk bernyanyi? Sudah siap belum untuk bernyanyi? Apa? Sudah Udah siap siap belum? nyanyi? Kakak tuh ngomong kenceng banget, Oh, gue iya. bingung. Udah nyanyi. Sorry. Emang gue Aduh. anaknya gitu, Pak. Ngegas. Ngegas. Oke. Kalau nggak ngegas bukan gue namanya gitu. Oke. Oke. Udah siap? Mau berdiri, mau duduk? Duduk boleh. Duduk boleh. Oke. Let's go.